fakta, 5% aja paling yang halu. Karena berdasarkan aku hidup di dunia tersebut, melihat, mendengar, dan mengetahui. Masih lama Kak Niki. Tadi aku baru chattingan sama pengacara artis. Kalian tahu sih siapa, tapi aku nggak bisa bilang. Aku juga ada bilang sama Mbak Vista Putri, Mbak Vista, ini si lawyer artis nih bilang ingin Mbak Vista sampai, ya Allah deh, jangan sampai ya kita ya, jangan sampai lah gitu. Aku bilang, aku kalau dia infotainment selalu bilang ya, 4 tahun kan, aku bilang di dalamnya dikurangi masa tahanan. Tadi lawyer artis bilang ke aku chattingan WhatsApp, aku udah kirim screenshotnya ke Mbak Vista Putri, sampai Mbak Vista Putri shock. Kalian tahu nggak? Mending aku yang mengira-ngira kalau Niki nanti dalam 4 tahun. 2 jenderal rekan aku yang melihat persidangan ini ya, sama di WhatsApp aku ini kan ada 8 pengacara artis yang sering komunikasi, 5 pengacara lah. Itu rata-rata meramalkan dia di dalam 10 tahun malah. Tuh, syukur-syukur aku bilangnya 4 tahun di dalam. Kalau feeling aku 4 tahun di dalam, nanti dikurangi masa tahanan yang 8 tahun. Jadi tinggal 3 tahun, tinggal berapa? 3 tahun 2 bulan ya. Kalau lu tanya pengacara-pengacara artis lain ya, yang chattingan sama gue ya, ada 2 jenderal teman gue tuh suka ngeliatin kasus tuh. Mana ada mereka bilang 4 tahun, 10, 12 kata mereka di dalam. Mending aku 4 tahun, ku rendah-rendahin. Kalau banding takutnya lebih tinggi. Ya pokoknya kalian simpulkan sendirilah. Kalau kalian tanya aku ya, aku udah 15 kali urusan hukum, udah melihat banyak kasus di dunia entertain. Ya kalau aku bilang Niki di dalam tuh 4 tahun, masih mending aku bilang 4 tahun. Kalau kalian tanya pengacara artis ya, di WhatsApp aku ini ada 8 pengacara artis yang sering intens komunikasi sama gue, 5. Kalau kalian tanya mereka, lebih sakit lagi. Mereka bilang minimal dalam 10 tahun. Tuh, mending aku. Nah, teman aku juga jenderal itu ya, 2 itu ya, dia memantau kasus ini tuh. Dia bilang malah 15 tahun tuntutannya. Karena TPPU itu jarang ada yang ringan. TPPU itu jarang ada yang ringan. Jadi gini guys, lu jadi maling mencuri 1000 dengan mencuri 100.000, hukumannya sama kan? Nah, TPPU kasus Harvey Muiz dengan TPPU Nikita, mau si Harvey Muiz itu kan kasus TPPU Harvey Muiz itu kan ternyata bukan 217 triliun, tuh halu, itu ngarang-ngarang aja itu. Pas ketok palu itu 450 miliar bagi 20 orang. Berarti dia berapa itu? 450 bagi 20 berapa itu? Nah, segitulah. Nah, maling ayam 20.000 dengan maling 1 juta itu sama hukumannya. Nah, ini sama juga TPPU yang 3,6 miliar dengan TPPU yang jumlah besar. Sama. Ya aku kan sekolah. Aku bukan orang hukum ya. Aku itu tamatan S1 Agrobisnis 11 Maret Universitas. Tamatan D1 Pariwisata International English First setelah aku SMA. Tapi kalau hukum kalian jangan raguin aku. Aku udah 15 kali urusan hukum, udah 5 kali jadi terdakwa, tapi aku nggak pernah dipenjara karena aku bisa membuktikan aku benar. Kasusnya pun pencemaran nama baik, jadi aku bisa lepas. Mungkin kalau kasusnya TPPU juga aku nggak bisa lepas. Nah terus kan aku circle-nya entertainment ya. Entertainment itu tidak jauh dari pengacara, tidak jauh dari rekan-rekan pengusaha yang terkena kasus. Jadi kalau aku ketemu arisan lagi ngumpul ya kan, ngobrolnya sama orang-orang hukum juga. Jadi ya pinter. Terus aku suka nonton film Bollywood yang bertema hukum. Kalian kalau mau pintar sering nonton film India tapi temanya hukum ya, pintar lu. Karena film Bollywood ketika membongkar sesuatu cerita yang bertema hukum, politik, ekonomi, perang dunia, itu detail sedetail-detailnya. Lu yang tidak tahu jadi tahu ya. Lebih detail lagi ketika lu nonton film India yang temanya hukum, mereka menjabarkan daripada lu nonton sidangnya Nikita. Iyalah, kalau di Jakarta cowok-cowok arisan cuy. Karena kita kan bukan cowok-cowok rakyat jelita. Jangan sampai cowok-cowok kampung, beda lah. Enggak, aku kontrak terakhir FTV 2020. Karena aku nggak mau. Karena duitku lebih banyak daripada nggak main FTV. Jangan kira kalian duitku lebih banyak pas aku main FTV sinetron, terbalik lah. Lebih banyak duitku sekarang daripada waktu main FTV sinetron. Kebalik.
Korea mah receh, masih sama-sama film Indonesia. Korea aku nonton film 4 kecewa aku. Membongkar sesuatu itu nggak dalam. Jadi kalau Korea itu twistnya cuma 2, kalau nonton film India twistnya bisa 20, bisa 100. Masa aku turun derajat ke Korea? Aku kan tontonnya kelas dunia, Hollywood dan Bollywood. Masa Korea mah tonton rakyat jelita. Iya, tergantung remisinya. Tadi sih aku tanya sama pengacara artis. Aku kirim tadi ke Mbak Vista. Dia bilang, ini menurut abang berapa nih bang? Ini 10 tahun vonisnya. Nah kalau 10 tahun di dalam berapa lama bang? 8 tahun kata dia gitu. Oh. Iya, aku kan money laundry, kok kamu tahu? Makanya aku banyak duit. Ah, Korea mah muka botita. Mana ada cowok Korea muka laki, muka botita itu orang ini, oplas. Jangan gak usah bahas-bahas lah, nggak penting juga. Aku nggak suka guys, nggak suka sedikit pun aku nggak tertarik. Nggak ada waktu juga. Kalau Indonesia aku nontonnya gosip. Kalau perfilman aku nontonnya Bollywood dan Hollywood. Jadi nggak ada waktu nonton industri lain tuh nggak ada waktu. Satu hari 24 jam, nggak mungkin ku tonton semua industri. Ngapain aku nonton yang kelas bawah, aku tontonin yang kelas tinggi. Siapa tuh Om Deddy? Iya, kalau Cina ada manis-manisnya kayak Andy Lau, kayak Sarla Chewung, masih oke lah. Tapi karena aku udah biasa lihat artis Bollywood, pemenang Miss World, pemenang Miss Universe, dan cowok cewek Eropa dari zaman aku kecil, jadi ya kalau Asia Timur, Asia Tenggara bukan nggak menarik ya, jadi aku lihatnya biasa aja gitu. Apalagi aku udah 18 kali ke 11 negara, jadi udah lihat bule mata biru, India mata hijau, ya, Afrika mata perak. Jadi kalau lihat artis Asia Timur sama Asia Tenggara tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Kalaupun cantik sama ganteng ya cuman oh ya udah gitu. Tapi kalau aku ngelihat bule Eropa, artis Bollywood, pemenang Miss World tuh kayak Miss Universe. Karena dari kecil aku udah dipertontonkan seperti itu. Jadi aku kalau ngelihat, biasa kan kalau mereka, ih cantik banget ya lihat Aishwarya Rai. Ih cantik banget ya lihat Kareena Kapoor, cantik banget ya lihat Angelina Jolie. Ih karismatik banget ya Hrithik Roshan, Chris Hemsworth ya, Cristiano Ronaldo ya. Jadi kalau ngelihat yang Asia Timur, Asia Tenggara ya cuman oh gitu. Karena aku tuh dari kecil guys, ya, bokap nyokap gue itu udah mempertontonkan cewek secantik Kate Winslet. Dari kecil, dari bokap nyokap gue itu udah mempertontonkan Hema Malini dan Sri Devi yang mukanya kayak boneka hidup. Udah mempertontonkan Brad Pitt, udah mempertontonkan Angelina Jolie. Bokap nyokap gue itu nontonnya pemenang Miss World, Miss Universe. Jadi aku udah biasa ngelihat yang kelas-kelas atas. Jadi kalau yang biasa-biasa aku mah jadi cuman oh gitu. Iya, aku suka Prindavan. Prindavan adalah negara penghasil orang kaya terbanyak nomor 3 di dunia. Negaramu urutan 20 ya. Prindavan adalah entertainment terbaik, terlaris, terkenal, terkaya nomor 2 di dunia. Negaramu urutan 20 pun nggak masuk ya. Prindavan adalah penghasil CEO dan ahli ilmu teknologi 50% di dunia ya. Jangan kau salah ya. Pada tahun 90-an ya, si Bill Gates itu tidak punya Microsoft ya. Dia belum kaya. Tiba-tiba temannya mengatakan, "Kau mau buat proyek Microsoft, kau datang ke India, pekerjakan orang India, maka Microsoftmu akan maju di dunia." Gara-gara Bill Gates mengambil keahlian orang India, sampai Bill Gates update status di Twitter, "Aku sukses karena keahlian orang India." Sekarang Bill Gates adalah 6 orang terkaya di dunia ya. Catat. Ya Allah, puji 20M halu kali kau. Enggak jorok-jorok negaramu juga banyak. Datang aja kok ke tempat kumuh. Datang aja kok ke tempat ini. Tempat-tempat rakyat jelita. Kalau Perindaban yang jorok-jorok nggak terurus. Kalau yang bersih-bersih kayak Indonesia juga bersih-bersih aja. Tergantung lu datang kemana. Lu kesana ke pajak, ke pasar ya iyalah jorok lah. Ya enggak lah, pajaknya cuma 1M kok. Ngapain pula 100M? Kayak jelita ini. Sebenarnya kalau lu pinter, lu nggak usah tanya-tanya gue. Lu bisa ngira-ngira sendiri. Itu aja kok tanya soalnya. Bosan aku. Kata siapa?
Lu juga sejorok Perindavan yang di kampung kali. Sama aja. Sikat siapa? Ih, film Thailand pula. Tontonan rakyat jelita. Masa aku jatuh banget nonton film Thailand? Nggak kelas lah. Fadel diponis 9 tahun. Biar aja lah guys. Dia kan pernah mukul orang 2 kali. Jadi biar aja karmanya sekarang dia kena. Alah, nggak usah, nggak FYP, nggak usah dibahas. Nanti aja kalau dia buat sensasi baru kusentil lagi. Aku kalau nggak FYP malas, rugi, capek. Tanya bapak kandungmu kenapa bisa melahirkanmu? Mungkin dia boti-botita ini kali, mau pingin normal. Terlahirlah dirimu. Aku udah pernah ke Perindavan 3 tempat sekaligus. Sorry ya, aku Perindavan habis 91 juta. Jadi aku tempat menginap di hotel, apartemen, makan juga di restoran. Kalau kalian lihat ada orang Konoha ke tempat kotor, nginapnya hotel bintang 2, berarti budgetnya 4 juta gaji UMR. Sorry ya, aku ke Perindavan tinggal nginapnya di apartemen JW Marriott dekat rumah-rumah artis. Aku nggak mau pindah ke Perindavan. Aku maunya pindahnya ke Timur Tengah atau ke aku kalau tempat tinggal sukanya Timur Tengah. Sama Europe lah ya, tapi Europe aku suka Timur Tengah sih. Kalau Europe jalan-jalan boleh lah, tapi kalau tinggal aku nggak cocok makanannya. Kalau Timur Tengah kan makanannya masih ada Asia-Asianya lah. Iya, ke Turki, bener. Ke Turki boleh, tapi kalau tempat tinggal jangan Turki. Turki itu ininya ekonominya rendah. Jangan. Kalau Turki buat jalan-jalan atau lu magang kuliah boleh. Misalnya lu ke Turki magang kuliah perhotelan 6 bulan sampai setahun boleh. Tapi kalau lu domisili jangan, karena ekonominya rendah. Kecuali tapi ekonomi di sana rendah tapi UMR-nya lebih tinggi daripada Konoha sih. Kalau Konoha itu UMR-nya parah habis. Lu kalau di Konoha gajimu UMR sampai tue, udahlah kismin aja kau sampai tue. Jadi kalau misalnya lu bandingin sama Konoha, ya mending lu ke Turki, betul. Tapi kalau aku itu kelasnya, kalau aku tuh pinginnya Timur Tengah sih. Kalau Timur Tengah aku suka aja gitu. Arab Saudi gitu. Arab Saudi aku suka. Dubai, Abu Dhabi. Makanya aku kuliah lagi. Aku tuh insya Allah bulan Juni itu magang guys. Kalau magangnya nggak di Malaysia, Thailand atau Dubai, antara 3. Tergantung nanti kampusku yang menentukan. Nah nanti abis 6 bulan aku magang, aku balik Indonesia, ngurus berkas-berkas. Mungkin aku pindah ke Timur Tengah atau Europe. Aku kan lagi kuliah lagi pariwisata. Iya, aku pengen ke Dubai, sumpah. Tapi untuk 6 bulan pertama magang, aku yang menentukan kepala sekolah. Aku kan ngambil kuliah lagi guys, ini pariwisata. Jadi aku nanti magang 6 bulan. Magangnya kalau nggak di Malaysia, Thailand atau di Dubai atau di Abu Dhabi. Insya Allah bulan 1. Karena aku bulan 11 aku selesai ngurus sertifikat kuliah. Selesai baru aku magang. Baru aku nanti balik lagi Indonesia. Makanya aku puas-puasin di kasus Nikmir. Di kasus Nikmir ini aku puas-puasin masuk di infotainment. Nanti aku habis kasus Nikmir aku mau istirahat dulu dari infotainment. Pasti nanti infotainment maksa-maksain wawancara. Tapi aku mau istirahat dulu sebulan. Tapi aku munculnya di sosial media aja, karena aku mau ngurus dokumen. Nanti bulan 1 insya Allah aku magang kuliah di kalau nggak Malaysia, Thailand atau Dubai 6 bulan. Habis 6 bulan aku balik Indonesia. Habis itu aku apakah aku ke kapal pesiar, apakah aku ke ke Dubai balik. Iya, thank you. Nanti kalian kalau aku nggak ikut huru hara lagi kangen loh kalian. Maksudnya aku bisa huru hara lewat media sosial, tapi kan nggak masuk infotainment. Kalau aku tinggal di Indonesia kan, ya Allah tiap hari kali infotainment itu ngoling guys. Maksudnya kalian udah nggak lihat aku di infotainment gitu. Jadi lihatnya cuma di sosial media. Paling nanti infotainment, kak, aku mau wawancara kakak, bikin video pertanyaannya ini, kirim ke sini ya via WhatsApp. Itu bisa juga sih. Cuman kalian udah nggak lihat aku diburu wartawan gitu. Karena kan aku di luar nanti. Iya, nggak ada yang kenal. Aku tanya Anggun lagi. Nggak usah Raffi sama Agnes, lebih tinggi ku tanya Anggun. Nggak ada yang kenal. Kecuali TKI ya, kok TKI ya kenal lah. Ih,
Bapakmu aja kali jadi babu, kalau aku mah kerja di perusahaan. Sorry ya. Di Jakarta aja rumahku 3 lantai. Kalau bapak kandungmu di Dubai ya mungkin jadi tukang kali. Mana mungkin kulit semulus angsa, hidung semancung Tom Cruise mau jadi BABA BUBU. Sorry ya. Aku kuliahnya skill, pakai otak. Housekeeping bapak kandungmu aja kali, aku PR. Sorry ya. Bapak kandungmu aja kalau housekeeping atau waiter. Kalau aku nggak mungkin kulit semulus angsa menjadi housekeeping. Di Jakarta duitku banyak, mobilku aja Alphard. Kecuali bapak kandungmu ya, suruh aja sono. Aku mah keluar negeri untuk cari refreshing. Kalau duit mah kecil. Halo Manado. Bisnis kecantikan nanti aja. Nanti kalau udah selesai kasus huru hara ini baru lu bikin bisnis kecantikan. Kalau sekarang kan lagi huru hara gini, nanti skincaremu nggak laku. Nanti tunggu selesai kasus bulan Januari. Nah, bulan Januari lu bisnis skincare baru. Iya, kami sekeluarga mulus-mulus, apalagi adik gue. Adik gue semulus bulu angsa. Nggak suntik putih, kami sekeluarga nggak ada suntik putih. Padahal kalau bokap nyokap gue nggak putih banget sih guys. Bokap nyokap gue itu kuning langsat. Tapi kalau gue, adik gue nomor 2, nomor terakhir itu putih. Putihnya itu kita tuh sekeluarga putihnya putih bersih, bukan putih. Kalian tahu kan putih orang bule gitu loh, bintik-bintik. Nah, kita putihnya nggak gitu. Terus kalian tahu kan putih-putih vampir, putih-putih kayak orang Korea itu kan kayak vampir kan. Nah, putih pucat. Halo Mbak Vista, naik Mbak. Kulit Nepal tuh ada 2, ada yang kulit gelap, ada yang kulit putih. Naik Mbak. Putih Reza maksudnya apa? Abu-abu. Aku nggak tahu sih si dokter Reza itu abu-abu atau enggak. Soalnya waktu aku kan aku waktu di rumah Mbak mana tadi kemana aja? Ikut Komal pasti. Pakai celana Arab. Iya 9 tahun. Paling dia di dalam tuh 4,5. Nggak keluar tadi. Naiklah 5 menit. Siapa itu? Baila Fauri. Nggak kenal aku. Thank you. Pakai celana Arab. Halo, kenapa itu? Enggak, aku nggak pernah pakai lipstick kali. Mana mau aku pakai lipstick guys? Lipstick Jeffrey Nicole kalian suka pakai lipstick. Dia suka pakai lip balm ya. Aku nggak pernah pakai lip gloss. Halo Banjarmasin. Aku dibasahin aja udah pink. Enggak pakai ini, pakai apa? Celana Arab. Enggak, aku nggak ngerokok, nggak nge-vape, nggak alkohol. Aku suka dugem. Tapi aku tuh kalau di tempat dugem tuh suka aja aku kalau di Hollywood ngeliat orang joget, mabok tuh aku suka. Tapi aku nggak ikut. Aku suka melihat, tapi kalau aku yang melakukan itu aku nggak suka. Halo, siapa? Juwita Bahar. Anak Anissa Bahar. Alah, nanti kalau gue tinggal luar negeri lu kangen. TikTok ini nggak ada gue sepi cuy. Wartawan aja ya, bilang ke akun ini, Satria kalau nggak ada mulut lu sepi lo infotainment ini. Soalnya lu kalau ngasih statement tuh logis. Lu jangan GR ya Sat ya. Orang paling pintar diwawancara itu lu Sat. Wartawan demi Allah ngomong begitu. Aku udah pacaran 2 kali. Udah nggak lagi, nanti lah. Nanti aku nikah habis aku carinya orang Arab atau orang India nanti. Minum apa? Obat apa? Aku nggak sakit. Ini. Aku itu sebenarnya nggak perawatan kuku. Cuman aku malas motong. Jadi dikira orang itu, kukumu ini banget Kak, kayak cewek Sat. Bukan, aku nggak sengaja ini nggak sengaja, demi Allah Akbar. Aku tuh malas potong kuku, sampai jempolku tuh kukunya panjang-panjang kayak gundurwo. Jadi aku tuh kalau udah di rumah tuh malas aja gunting kuku. Jadi kalau kalian lihat aku perawatan kuku itu nggak ada. Ini tuh natural.
Aku malas gotong kuku. Nanti kalau aku udah lagi sakit otakku, baru aku ambil gunting kuku, baru aku potong. Tapi jarang aku bisa nggak potong kuku sampai 6 bulan. Makanya kalian lihat nih kayak begini, ini tuh natural. Ini bukan karena aku sengaja, aku malas potong kuku. Kenapa skincare? Aku aslinya Medan, tapi pindah ke Jakarta udah. Aku di Solo 5 tahun, di Jakarta 12 tahun. Jadi aku di Jawa ini udah 17 tahun. 2 tahun. Prediksi aku di dalam 4 tahun. Ponisnya 8 tahun. Tapi tadi aku chattingan sama pengacara artis. Mbak Visa tadi ku capture. Kata pengacara artisnya, feeling dia di dalam 10 tahun. Aku pakai dokter. Oh, Medan ya? Iya, tapi aku udah nggak tinggal di Medan 17 tahun. Aku tuh angkat kaki dari Medan itu 2007. Iya, bapak kandungmu kali tomboy. Adu burung juga paling kuatan aku. Dokternya, aku kalau perawatan itu, kalau skincare-nya, kalau untuk krim jerawat sama krim pagi, aku pakainya Dokter Diana dari Medan. Jadi dikirim pakai pengiriman ke sini. Kalau cuci muka aku pakainya Reja Gladys yang harga 850.000. Coba kalian lihat, ada cuci muka Reja Gladys harganya 850.000, tapi aku lagi ada jerawat satu. Nah, aku pakai itu cuci mukanya yang kalau dipencet tuh dia busa semua. Kalau facialnya aku di Eva Mulia Tebet Jakarta Selatan dan Eker Kalibata. Kenapa aku milihnya di 3? Oh, ini lagi krim malam. Kalau krim malam aku pakainya Larissa. Larissa itu adanya di Tangerang, di Jogja sama di Solo. Kenapa aku pakainya beda-beda dan kenapa aku pakai yang ini tidak mau ganti? Karena itulah yang cocok sama muka gue. Kalau yang lain nggak cocok. Aku udah pernah coba yang lain, nggak cocok. Coba googling Dokter Diana namanya. Adik aku sih yang tahu alamatnya itu. Aku lupa nama jalan dokternya itu, guys. Pokoknya dia Dokter Diana lah namanya. Bukan Dokter Liana, salah. Leni Wijaya. Tuh, aku tuh pakai krim jerawat sama krim pagi itu nama dokternya Leni Wijaya. Tuh aku kasih tahu tuh. Searching di Google. Leni Wijaya, LENNY Wijaya. Kalau badan aku pakai lulur aja ngacak. Aku nggak pakai suntik putih karena aku paling nggak mau memasukkan organ. Jadi gini, 2011 ya. Kalau kalian lihat foto-foto aku lama ya, atau aku di FTV lah. Kalau kalian pernah lihat di FTV itu badan aku tuh gede. Kenapa? Jadi 2011 sampai 2022 aku tuh kalau fitness minum susu namanya Isomes. Jadi selama 13 tahun aku tuh konsumsi nama susunya Isomes. Harganya 1,1 juta. Jadi setiap bulan aku pasti 1,1 juta itu jatahnya buat Isomes, ya. Badan aku bulking, tapi punya kekurangan. Isomes itu kan kadar gulanya tinggi. Nenek aku tuh kan meninggal diabetes. Jadi aku takut. Nah, terus Isomes ini jadi aku kalau pakai baju itu bersih, tangannya dilihat orang, muka, meleher. Tapi kalau punggung itu jerawat kayak jerawat batu-batu itu loh. Itu jerawatnya bisa 20 biji, 30 biji. Selama 13 tahun tidak hilang. Sampai aku ke dokter pun nggak hilang. Nah, terus aku tes dong, coba aku fitness aja deh, tapi aku slim fit aja gitu, slim tapi fitness. Tapi aku nggak usah pakai itu, nggak pakai amino, nggak pakai Isomes. Memang badanku tidak segemuk dulu, tapi punggungku nih ya bersih nggak sebersih-bersihnya dari 2023. Nah makanya kalau orang lihat aku dulu itu kayak, Sat, lu dulu bulking banget ya Sat? Iya, karena aku minum Isomes itu kan susu fitness, bulking. Tapi punggung gue selama 13 tahun kalau dibuka itu, kalau aku kan suka berenang ya. Oh, itu jerawat bisul itu selama 13 tahun bisa 20-30 biji. Nah, terus aku berhenti. Sekarang aku fitness itu nggak pakai suplemen. Ya aku susu aku biasa, susu aku Denko, susu aku Milo, Ovaltine gitu.
nggak ada, punggungku bersih bersih mulus, semulus kayak gini lah, semulus bulu angsa, kan aku ngaca, aku lulurin. Nah, makanya kalau 2010 sampai 2022 badanku lebih bulking, lebih berisi karena aku minum Isomes. Kalau sekarang aku nggak minum Isomes, jadi dia lebih sedikit slim tapi ininya tetap berlengan, tetap fitness gitu. Apanya hilang? Iya. Aduh, kalian kalau lihat aku main FTV zaman dulu, badanku bulking cuy. Berisi, tapi aku punggungnya kotor. Punggungnya kotor banget. Ya bayangin aja kalau jerawat batu 20-30 biji selama 13 tahun, kotor nggak tuh? Bekasnya lagi. Nah, sekarang 2022 aku udah nggak minum susu itu, sama nggak minum amino. Kan dulu aku minum amino tuh. Makanya ini aku gede banget dulu. Nah, terus satu lagi, pas aku udah nggak konsumsi susu itu sama amino, nggak ada jerawat guys. Aku lulur. Sekarang punggungku semulus, beginilah, semulus bulu angsa. Iya, karena proteinnya tinggi. Nah, terusnya aku kasih tau kalian ya. Kalau nanti umur 41, umurku kan masih 36 ya. Umur 41 kalian lihat aku kurus, itu jangan kalian sekira sakit, berarti aku tuh sehat. Kenapa? Karena gini, badanku ini guys, badanku ini bisa berisi karena aku makan daging sapi. Aku tuh kan suka makan daging sapi ya. Tiap hari daging sapi sama gula. Nah, daging sapi sama gula ini memang bikin badan kita berisi. Tapi jangan salah, kita kena diabetes, ginjal bekerjanya lebih keras. Pokoknya nggak sehat lah, makanya kan banyak orang kalau gendut itu cepat meninggoy guys, karena sakit jantung tiba-tiba. Kenapa? Itu efek dari makannya nggak teratur. Kita aja nasi itu aja gulanya tinggi. Nah, jadi aku planning itu pun kalau bisa ya. Aku ini kan kopi sama teh manis itu kan kuat banget ya. Aku itu penggemar teh pucuk guys. Aku minum teh pucuk bisa tiap hari loh, kan itu nggak boleh ya. Tapi bikin berisi nih, bikin ada lengan, bikin ada paha. Nah, aku planningnya umur 41, aku mau diet karbo, mau diet gula, mau nggak makan sapi. Kenapa? Karena kan kalau umur 41 kita harus jaga makanan ya. Kalau nggak nanti umur 50-60 lu, aduh, penyakit diabetes lah, ginjal lah, ada aja itu. Nah, jadi nanti umur 41 itu pasti aku lebih kurus dari sekarang. Kenapa? Karena aku udah niatkan. Umur 41 aku harus diet karbo, sedikit makan gula, tidak makan daging sapi. Karena daging sapi itu paling penyebab kanker, tumor, dan ginjal. Nah, jadi kalau nanti misalnya 41 nih, aku lebih kurus dari sekarang, berarti itu jawabannya. Karena aku diet karbo, diet gula, sama diet daging sapi. Kalau sekarang aku masih berisi. Kenapa? Karena aku hampir tiap hari makan daging sapi, makan gula, makan karbo, ya berisi lah. Tapi kan penyakit. Kalau dari sekarang belum kuat aku. Iya, ginjal kan. Ya, aku makanya aku teh pucuk tuh selalu. Aku tuh kayak makan tuh harus teh pucuk loh. Nggak tahu kenapa aku suka banget sama teh pucuk itu. Kayak adik gitu loh. Kadang aku kalau nakal tuh, aku kan suka minum kopi gula aren ya. Karena aku kalau nakal itu, ya udah nanti umur 41 lah gitu. 41 baru aku nanti mau diet. Jadi kalau nanti umur 41 aku nggak segemuk sekarang, wajar karena aku diet karbo. Karena ini ya, kalau umur 41 nggak diet karbo, diet gula guys, aduh, nanti umur 60 ini kalian luka-luka lo kena diabetes. Kayak aku udah pernah lihat orang begitu sih, serem ah. Iya, di kulkas aku teh pucuk. Aku tuh beli teh pucuk bisa 20 biji sekali. Iya, di kulkas aku itu bisa 20 biji teh pucuk itu. Nggak tahu, aku nggak ngerti kenapa. Aku tuh kalau kayaknya minum teh pucuk abis makan nasi, makan siang itu, ya aku minumnya 1 hari sekali ya. Sebenarnya bisa 5 kali sehari, cuman kan tahan. Pokoknya aku tiap makan itu, kayak kalau abis teh pucuk tuh kayak,
lega gitu loh. Iya, enggak juga sih, aku ilmu fisika sama kimia aku enggak menguasai karena aku enggak suka. Iya, tapi aku minum makanya aku minum air putih itu 8 gelas. Aku minum air putih banyak loh. Aqua yang segini tahu kan, aqua rumahan itu loh, aqua galon, itu bisa 3-4 hari buat aku sendiri. Aku air putihnya kuat banget. Iya, aku tuh pinter gara-gara banyak nonton film India. Jumpa. Kasus Nick Mir, tadi ada yang bilang katanya 5 kali lagi ya. Aku malah kukira 3 kali lagi. Tapi feeling aku minggu depan Niki ngamuk-ngamuk loh. Coba lihat deh nanti. Feeling aku Niki minggu depan itu dia nangis dan ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena tuntutan. Karena orang kalau tuntutan itu biasa langsung stres. Apalagi kayak dia, tukang ngamuk begitu. Bisa-bisa dia, tidak setuju, tidak ada, bisa gitu. Kalau tuntutan tuh biasa gitu guys. Kan minggu depan tuntutan kan? Enggak, aku nggak takut. Nanti kalau aku udah punya anak baru aku stop gibah. Thank you. Iya, teh Solo. Teh Solo sama kayak teh Sariwangi. Aku di rumah teh Sariwangi juga ada, teh hijau juga ada. Iya, 3 kali lagi. Tapi ada yang ngetik tadi katanya 5 kali lagi. Aku nggak tahu, nggak ngikutin aku. Kemarin aku lihat timeline aja sih, terus aku skip, nggak menarik guys. Kalau aku nggak bahas sesuatu berarti nggak menarik. Nggak FYP juga kan, nggak booming. Iya, aku udah bersumpah. Aku nanti kalau punya anak pertama, kalau misalnya aku nikah, istriku hamil hari pertama, udah garis biru, aku stop gibah. Aku nggak mau. Jadi nanti kalau misalnya aku nikah, terus istriku garis biru pertama, hari pertama dia ngasih tahu, aku udah bersumpah nggak mau gibah lagi, aku takut. Maksudnya kalau karmanya ke aku nggak apa-apa, kalau karmanya ke anak gue kan kasihan ya kan. Emang mental dia sekuat aku kan belum tentu. Kalau aku kan mentalnya kuat. Ya kalau Nick Mir, kalau yang bikin aku diburu infotainment itu Nick Mir. Aku tuh tahu pasar guys. Aku kan di entertainment udah 12 tahun. Aku tuh tahu mana yang membuat aku bakal diburu infotainment, mana yang tidak. Nick Mir, ya. Baim Paula, ya. Sebelum Baim Paula aku viral kenapa guys? Ricis, iya. Terus apa lagi? Leslar, iya. Vanessa Angel, iya. Jadi aku tuh udah tahu. Jadi gini, aku tuh udah tahu konsepnya. Mana yang kalau aku bahas, aku bakal viral diburu infotainment. Mana yang aku bahas, aku hanya FYP di TikTok. Kalau SR kemarin aku udah tahu infotainment gak ada yang mau, tapi aku FYP di TikTok gitu. Tapi kalau aku udah tahu kalau Nick Mir, Baim Paula, apalagi aku ke rumah Baim kan. Jadi tahu permasalahannya. Vanessa Angel, Leslar, karena aku kan tahu masa lalu si Rizky kan. Aku kalau nggak ada korelasinya males bahas. Kalau aku Ricis, kalau Ricis kan suaminya tahu banyak orang entertainment yang ngaduin ke aku begitu-gitu. Jadi ya buktinya, ya kan viral. Kalau aku nggak keluar nggak viral kasus itu. Kan salah satu yang mendukung kasus itu jadi panjang kan aku. Kalau nggak stop itu. Enggak, aku nggak membahas politik ah. Mana mau si Ria. Ria dekat aku, rumahnya si 5 menit jalan kaki. Si Ria rumahnya sini, jalan kaki 5 menit. Cuman beda komplek aja. Sama-sama di Ragunan. Iya, makanya jangan pernah kenapa. Aku kulitnya bersih, selain perawatan. Terus aku kan jarang kena panas. Aku jarang kena panas, jarang kena debu, jarang. Lah kalau kalian perawatan tiap hari kena panas, naik motor, kena debu, ya nggak akan lah kalian putih bersih gimana. Halo. Iya, itu tadi kata pengacara artis, lu kenal sih, tapi nggak usah saya sebut lah.
Tanya aja bapak kandung masih bisa berdiri nggak? Kasus Nikmir masih 3 kali lagi. Halo Pontianak. Iya, 3 menit dari kebun binatang. Maka harga tanah di sini mahal. Rumah aku, rumah Ria Ricis tuh 3 menit dari kebun binatang, pintu kebun binatang. Jadi kami itu nama tempatnya itu Kebagusan. Kebagusan itu ada 2. Kalau yang kayak kami mepet sama Ragunan itu yang tanah mahal. Kalau kebagusannya dekat sono Depok murah tanahnya. Tapi jangan salah, di Depok itu tanahnya mahal loh. Coba kalian searching di Google harga tanah di Depok per meter berapa. 10-15 juta loh. Itu Depok loh, apalagi kami Jakarta Selatan. Ya lebih lah. Enggak, aku nggak pernah. Anak tawuran itu, thank you. Anak tawuran itu banyak di Tebet sih. Kalau di tempat aku nggak pernah lihat. Enggak, kok biasa lagi sih. Thank you. Iya, Depok Margonda mahal. Itu Depok pinggiran loh ya, apalagi Jakarta. Coba. Depok tuh pinggiran, harga tanahnya 10-15 juta, itu pinggiran loh ya. Lebih mahal lagi harga tanah di Depok daripada Andara. Andara itu tanah murah, guys. Ya, ponis tuh pasti rame. Tuntutan juga rame nanti, tuntutan nanti. Ya kita, kalau aku kan baca karakter orang ya. Tuntutan juga nanti pasti tuh. Biasa itu orang yang tidak terima itu dituntutan sama ponis. Biasanya. Karena kan kalau udah tuntutan itu, misalnya tuntutannya 10 tahun, itu dia di dalam penjara udah terngiang-ngiang itu udah. Aduh. Lama banget gue di sini ya. Udah psikis. Tapi mau gimana lagi, makanya kalian jangan terjerat hukum. Enggak, aku nggak mau nge-live. Habis kuota, Aku termasuk pelit kuota. Kalau di rumah kan aku pakai wifi, bebas ya kan. Sayang banget aku sayang banget kuota internet 750.000 per bulan. Terus aku beli lagi kuota mahal-mahal. Aku males. Aku punya duit tapi aku hemat-hemat juga. Apa itu take? 100 bisa tuh. Tapi ya nyicil, pastilah. Orang Jakarta itu kalau punya rumah di atas 10 M, pasti nyicil. Tapi kalau 100 M iya, karena itu Pondok Indah, ya. Kalau gue itu tidak mau melebih-lebihkan. Kalau rumah di Andara harganya 20 M ya halu. Ya, karena Andara itu tanah murah, ya. Lu bikin rumah di Andara sama di BSD 10 miliar aja udah pakai lift, udah pakai kolam renang 3 lantai, ya. Tapi kalau di Pondok Indah, Menteng iya. Rumah 2 lantai aja udah 100 miliar gitu. Tapi lu tanya sama pemiliknya mereka. Biasa orang punya rumah di Jakarta udah gede-gede, itu nggak ada yang cash. Rata-rata nyicil 20 tahun biasanya. Itu satu. Terus rata-rata yang punya rumah kayak istana di Jakarta, itu nanti tahun ke-5, tahun ke-10, rumah ini disita KPK terkait money laundry, terkait korupsi. Kebanyakan di Jakarta rumah begitu. Kalau rumahnya dekat istana, tinggal nunggu aja nih waktu. Tahun ke-5 atau tahun ke-10 ganti rejim baru ketulis. Rumah ini disita KPK. Rumah ini terkait TPPU. Banyak di Jakarta, ratusan rumah mewah digituin. Makanya aku bisa ngomong. Ya iyalah, orang aku tiap hari lewat tuh. Di komplek gua ini aja ada 5. Tuh, itu 1. Sana 2, 3. Kalau aku makan lewat lah itu. Rumah ini disita KPK. Tahu-taunya itu rumah pejabat gitu loh. Jadi kadang kalau kita itu sama orang Jakarta, ini rumah kayak istana, rumah siapa sih gitu. Tapi tiba-tiba nanti disita KPK, oh rumah pejabat gitu. Jadi ternyata kita nggak tahu di dalam itu yang tinggal tuh pejabat gitu loh. Kan nggak pernah buka pagar mereka.
Iya, ya lumayan aja ke Jakarta, nggak percaya. Coba lihat main ke dekat-dekat sini. Kalau di komplek gua ada 5. Salah satunya oknum orang pajak. Tuh. Tapi nggak masuk berita. Nggak semua rumah disita masuk berita kali. Lumayan tuh ke daerah Menteng sama daerah Menteng sama daerah Pondok Indah lah, cari pasti nanti ada tuh. Rumah ini disita KPK. Iya, makanya rerek jelita, rakyat jelita di Kampung dan Jodi Mato ya. Mungkin kalau orang Jakarta di sini dari 416 pasti ada orang Jakarta mungkin udah ngerti ya. Tapi kita memberitahukan kepada rerek jelita di Kampung dan Jodi Mato, kau itu jangan heboh. Ih, si artis ini langsung beli villa 12M. Ih, mobilnya Lamborghini. Ih, rumahnya kayak istana. TPPU nggak itu? Hah? TPPU. Ih, aku sekarang di Jakarta kayak kalau di tol, kalau aku lihat ada Lamborghini, anak Porsche, otak aku udah begini, udah traveling nih. Ini sidak KPK nggak nih nanti? Itu bayar pajak nggak ada itu? Nanti nyicil. Nah, otak aku udah begitu, karena rata-rata begitu guys. Jadi kalau rek jelita lihat orang, ini Lamborghini hebat ya. Beda dengan aku ya. Beda dengan aku. Kalau aku lihat orang naik Lamborghini sama Porsche di Jakarta sini di tol ya. Otakku udah ke situ. Ih, nanti sidak KPK. Alah banyak tingkah, nanti pajak nggak bayar. Nanti nyicil, nanti titipan money laundry. Aduh, nggak kalian lihat tuh Rafael Alun beli mobil puluhan pakai nama orang semuanya. Hampir semua. Dia banyak beli mobil pakai nama artisnya pun yang kalian lihat viral itulah, yang diduga TPPU tapi belum dibongkar. Kecuali Hotman Paris, sok tahu lu. Enggak, tanya lagi, aku capek loh. Minimal 4 tahun di dalam. Nanti tanya lagi, capek aku. Iya kan banyak ini. Banyak judol kan. Banyak judol. Admin judol tuh kan kaya guys. Yang Kismin yang ikut. Adminnya yang kaya. Tanggal 28 Oktober. Kalau di komplek aku saling kenal, saling pengajian. Karena RT RW-nya ada pengajian. Terus kita pakai satpam ya. Jadi satpam bulanan. Jadi kan sama RT RW-nya kita deket lah begitu. Terus kayak aku sama tetanggaku, kalau dia masak dia suka misalnya masak kolak gitu, masak serabi, dia Mas Satria, ini kita lagi ada acara. Oh iya, padahal aku jarang ngasih. Aku bukan jarang ngasih sih, aku nggak pernah masak di rumah. Kan pembantu aku tuh sampai jam 12, dia jam 12 pulang. Masak sarapan pagi, pasti aku keluar. Aku tiap hari keluar. Jadi masak, ya kalau aku anak muda masak, aku nggak pintar masak guys. Ya paling tegur sapa aja kalau lagi sama-sama nyiram bunga. Aku dukung NM, tapi kalau yang nggak bener ya aku bilang nggak bener. Kalau salah aku salahkan, yang bener ya aku benerin. Nanti kalau salah aku benerin, nanti kata orang aku botol, dikira orang aku tamat SMP kali. Nanti kasihan bokap gue yang bayarin kuliah gue ini mahal-mahal, anaknya kok botol. Aku mah ngasih statement yang logis-logis aja. Kalau yang ngarang-ngarang aku nggak mau ah. Soalnya banyak yang justru sebenarnya banyak yang pansos ya. Sebenarnya salah loh. Kalau aku itu pansos tapi statementku benar. Apa yang aku lihat di pengadilan itu yang aku jabarkan. Aku nggak mau nama-namain, nggak ngurang-ngurangin ya. Kebanyakan yang pansos ini menutup-nutupi yang salah, membenar-benarkan yang salah. Itu menjerumuskan si Niki. Kenapa bisa menjerumuskan? Karena kalian bikin-bikin TikTok ngina-ngina JPU sama hakim itu dipantau itu. Nanti si Nikinya kena hukumannya 10 tahun, 15 tahun. Terus kalian misalnya si Niki salah kalian benarkan, nanti Nikinya makin gede rasa, ya dia nanti ngelawan JPU sama hakim, dia ponisnya bisa 15 tahun. Kalau aku kan kasih tahu apa yang harus lakukan, apa yang harus diungkapkan supaya apa? Supaya nanti dia ponisnya ya alhamdulillah 2 tahun, tapi kan nggak mungkin lagi.
Apalagi kemarin JPU udah dikata-katain ketemu sama Kak Fitri, dikondisikan. Itu JPU itu sakit hati loh, kan aku ngelihat kemarin dari tempat duduk. JPU emosi banget loh, sampai JPU-nya mukanya begini. Dia dapat dari mana itu ngarang-ngarang gitu? Aku kan lihat jauh. Oh, ini pasti parah ini, nanti JPU-nya ngasih tuntutan. Halo Malaysia, aku ke Malaysia udah 5 kali. Ya enggak lah, aku kan nggak TPPU, serem ah. DRG kenapa ditahan? Orang nggak ada yang ngelaporin dia. Kalau mau DRG ditahan, laporin dulu overclaim-nya, laporin dulu terbukti nggak dia nyogok hakim. Gitu, nanti kalau terbukti baru dia bisa dipenjara. Tapi kalau dia nggak terbukti, ya dia nggak dipenjara lah. Aku 36. Aku dari trading, dari entertainment juga. Kalau infotainment, kalau talk show. Dulu aku main FTV sinetron juga dapat lumayan. Kalau sekarang trading. Aku 5 kali sidang terakhir ini nontonnya di dalam, tapi aku duduk paling belakang. Aku nggak mau duduk paling depan. Kalau dulu itu kan aku nggak bisa masuk karena padat rame. Kalau sekarang kan masuk dibatasin. Nah, tapi aku duduk di belakang. Aku nggak mau duduk di depan. Nanti aku tuh paling benci ada orang batuk di belakang kena rambutku, bisa ngomel-ngomel aku. Jadi kalian kalau dekat-dekat aku jangan batuk-batuk ya. Aku paling nggak suka ada orang batuk kena rambutku. Ngomong-ngomong, lu ini kenapa sih? Berobat dulu, bilang. Aku paling nggak suka, jadi aku duduk di belakang aja. Terus kalau di depan itu kan susah keluar. Nanti wartawan kan rame, mau keluar pipis susah. Kalau duduk di belakang aku mau pipis, langsung aja keluar gitu. Masuk lagi gitu. Iya kan, ini gini ya, Dokter Oki kan baik sama aku ya, tapi aku kasih tahu ini supaya apa? Supaya biar Dokter Oki, niatku baik, biar Dokter Oki itu bisa membentengi diri supaya tidak jadi terdakwa. Mungkin dia bisa punya bukti-bukti lain yang membuat dia aman dari jadi terdakwa. Karena aku udah dikasih tahu, habis Nikita ini ponis, Dokter Oki akan dilaporkan oleh pihak pengacara Reja Gladys. Jadi kalian kasih tahu Dokter Oki aja ya. Aku bukan maksud mengucilkan atau ngejek Dokter Oki, tapi aku malah memberitahukan supaya Dokter Oki siap-siap supaya dia bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah, jadi dia tidak jadi terdakwa. Soalnya dia baik dan ramah sama aku guys. Jadi aku nggak mau jelek-jelekin dia juga. Tapi ini karena aku baik aja, aku kasih tahu. Karena pengacaranya RG habis Nikita ponis, mereka pasti melaporkan Dokter O. Udah tadi belum jelas, masih halu. Makanya malas bahas aku. Masih halu, tadi udah meeting tadi. Iya, kok kamu tahu sih? Kenapa bahas Bollywood? Film Bollywood Varun Dhawan tayang di seluruh dunia mulai Jumat. Aku nontonnya Senin karena aku baru kosong Senin. Hari Minggu aku jadi juri ya. Jadi hari Minggu itu aku jadi juri pemilihan model se-Indonesia di Hotel Golden Boutique. Jadi kalian kalau mau ketemu aku, datang aja ke lobby. Jurinya aku, artis Genta Buana yang di Indosiar, terus artis Hidayah Trans TV, terus artis FTV Azab. Ada juga artis layar lebar. Film horor biasa. Ya Skuter sih, tapi yang terkenal cuma aku sih. Lihat di mana? Ya nggak bisa lah, harta Reja Gladys aja 224M nggak ada. Reja Gladys paling harta bersihnya kalau tidak nyicil ya, paling ya 25M paling. 224M dari mana ada duit?
Karena aku bisa melihat dari tampilan. Oh, ini rumah paling cuma 10. Ini rumah 10. Oh, ini biaya hidupnya 1. Ini tas-tasnya 4. Nah, 25 kalau nggak nyicil. Kalau nggak nyicil ya. Terus ada kayak jelita. Lah, lu Satria sok tahu. Siapa tahu kekayaan orang tidak ditunjukkan semuanya. Hei, ini konoa. Sekaya-kayanya orang pasti dia show off, ya. Yang tidak di show off apa? Cicilan dan utang di bank. Bodoh kali tuh si Rere Jelita itu. Dia kira kaya banget. Emang kau pikir banyak duit? Ekonomi kita lagi runtuh, cuy. Iya, pabrik skincare itu kan bisa pembagian saham. Kalian tuh kalau misalnya ada orang punya pabrik skincare, belum tentu punya dia. Misalnya punya investor, tapi pakai nama dia. Aku kan tahu. Misalnya pabrik itu 5 investor, terus pakai nama dia. Udah, jadi kesannya ya punya seseorang gitu. Jangan polos-polos banget. Aku ini kan hidup di dunia pengusaha. Pernah? Baik kok. Dia nyamperin aku lagi salaman baik, Rama, Dok. Dok. Akhirnya di Hotel Langham. Aku duduknya di VIP. September 2024 ya. September 2025. Enggak sih, enggak abu-abu, putih sih, guys. Kalian tahu nggak sih kulit orang Cina? Nah, makanya aku susah sih orang kalau pakai jilbab. Jadi gini, guys. Ini aku jelasin ya. Kita itu nggak bisa menyimpulkan orang kalau udah pakai jilbab. Karena kalau aku kan kelihatan nih, bersih gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa disimpulkan Satria, oh lehernya putih, mukanya berarti dalamnya putih. Tapi kalau orang pakai jilbab tuh nggak bisa, guys. Karena banyak orang yang ininya putih, tangannya kuning, kakinya maghrib. Banyak. Karena ada orang yang badannya maghrib, mukanya putih. Terus ada juga orang yang dia pakai jilbab itu karena menutupi, mungkin ada koreng gitu. Makanya aku kalau kalian tanya orang pakai jilbab, aku kurang percaya karena aku pernah lihat orang pakai jilbab kelihatannya manis, cantik, pas dia buka jilbab tua, terus tangannya koreng ada juga. Makanya kalian kalau tanya misalnya Kak, artis ini artis itu aslinya gimana, kalau pakai jilbab jangan tanya aku lah, aku nggak percaya karena aku udah beberapa kali lihat orang pakai jilbab, pas pakai jilbab mukanya manis muda, pas buka jilbab dia pakai daster, aura maghrib. Makanya kalian jangan tanya-tanya aku kalau pakai jilbab ya, kan kalau pakai jilbab yang kelihatan cuma muka sama ini. Kecuali kalian tanya siapa, misalnya aku ketemu siapa coba tanya. Jangan pakai jilbab. Jangan pakai jilbab. Orang itu pakai jilbab memang, guys ya. Orang kalau pakai jilbab itu auranya lebih manis, lebih cantik dan lebih muda. Orang yang mukanya tuwek pakai jilbab itu bisa lebih muda kelihatan. Makanya kalian jangan kalau orang pakai jilbab mending kalian gak usah nyimpulin deh. Tunggu dia buka jilbab. Karena kan kalau pakai jilbab itu keriput-keriput ketutupin, guys, ya kan? Tuh, ketutup. Makanya kalian kalau kalian nanya, kalau kalian menyimpulkan, iya dia cantik asli, tapi dia pakai jilbab. Kalian kan belum lihat dia buka jilbab gitu. Makanya jangan menyimpulkan seseorang kalau pakai jilbab deh. Karena orang kalau pakai jilbab pasti kelihatan lebih muda, lebih ketutup koreng-korengnya, dan lebih manis. Kalau itu aku akuin. Orang kalau pakai jilbab mukanya lebih muda, lebih manis, dan aura maghribnya ketutup. Enggak, Desi, aku pernah jadi bintang tamu Mbak Desi. Mbak Desi nggak putih kok, kuning langsat. Cuman dia kelihatan muda aja ya karena pakai jilbab. Kan lu belum pernah lihat dia buka jilbab. Kan bintang tamu sama aku di Trans TV sama Mami Online, heart to heart. Putih enggak, kuning langsat itu. Kalau Bunda Tessa itu kamera sama asli sama. Nggak tahu, aku nggak pernah lihat Puji. Cuman kalau di kamera sih muka dia muka Cina-Cina di mall banyak. Terus kalian ya, kalau misalnya nanya sama aku gini ya,
Aku itu pasti seleranya lebih tinggi, makanya kalau misalnya kalian bilang cantik ganteng, mungkin bagiku enggak. Karena gini, aku udah ke 18 kali ke 11 negara. Aku udah ke Mesir, Abu Dhabi, udah ke India Utara, lihat orang matanya hijau, mata biru, kulitnya mulus putih, udah banyak. Aku lihat. Terus aku tuh dari kecil, bokap nyokap gue itu tontonannya pemenang Miss World, Miss Universe, artis Bollywood, Sri Devi, Emma Malini, mukanya kayak boneka, terus Brad Pitt, Angelina Jolie, Kate Winslet. Jadi dari kecil itu otakku tuh arahnya udah ke sana gitu. Jadi kalau kalian cuma tanya Puji, Nabila Saki, Dian Sastro, ya bagiku biasa begitu. Kecuali kalau kalian tinggal di kampung ya mungkin cantik sih gitu. Makanya bedain pola pikir juga, nggak bisa dipaksa. Terus ya, kalau tinggal di Jakarta, mungkin kalian tinggal misalnya di kampung ya, ya kalian lihatnya cuma yang terpromo di kamera HP kalian, di Instagram, di TikTok. Nah kalau aku di Jakarta, ya Allah, di Jakarta ini ya lebih cantik lagi orang-orang di tempat fitness, lebih cantik lagi di mall-mall kelas A daripada artis Konoha. Jadi lihat artis Konoha, apalagi aku sama artis sama hidup di entertain jadi biasa. Putih, aku juga putih, adikku juga putih. Kalian ya kalau ke Jakarta tinggal lama, tapi mainnya jangan di tempat-tempat kayak jelita, jangan di pasar. Kalian itu coba ketik itu di Google, Mega Gym. Tempat apa saja yang termasuk Mega Gym? Coba, Mega Gym itu kan ada Celebrity Fitness, ada Gold Gym, ada Ikigai, ada Selfit, ada FTL. Nah, kalian mainnya ke situ. Lebih cantik, lebih ganteng daripada artis Konoha. Bodinya lebih oke-oke jauh. Bedanya mereka bukan artis. Main itu ke Mall Pacific Place, Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Senayan City, Mall Pondok Indah. Rutin main ke situ. Lebih cantik, lebih cakep daripada artis Konoha. Makanya kalau kalian bilang si ini, aku kan udah lihat yang lebih gitu loh. Iya. Ya biasa aja sih, kayak Cina-Cina di mall. Putih iya. Segini aku orangnya. Iya, Jakarta ini lu mainnya ke tempat fitness ya. Tempat fitness, tapi fitnessnya bukan fitness kayak jelita ya. Fitness itu fitness yang mega gym. Mega gym yang mega gym kan, pasti banyak tuh kayak jelita nggak tahu mega gym. Coba lu ketik di Google, apa saja yang termasuk mega gym, nanti keluar situ. Nah, lu nongkrongnya di situ. Mega gym, terus mall pun yang kelas A, jangan yang kelas-kelas kayak jelita ya. Yang lebih cantik, lebih cakep, lebih putih, lebih mulus, body goal daripada artis Konoha. Banyak. Bukan 100. Banyak. Bedanya mereka bukan artis. Tapi kalau di kampung Nanjori Mato ya nggak ada. Kalau kalian kan melihatnya yang muncul di HP kalian kan. Tapi kan tidak melihat yang orang-orang kayak di tempat fitness. Cakep-cakep, cantik-cantik. Tapi mereka tidak ada di TikTok. Tidak ada di TV. Ke mall-mall kelas A Jakarta, tapi mereka tidak ada di TikTok, tidak ada di TV. Kalian nggak melihat itu, padahal banyak yang lebih. Iya, Syahrini kan suntik putih, putih lah. Lu juga kalau suntik putih juga putih mulus kali. Kalian tuh nggak usah lebay. Aku nih paling benci ya lihat jelita ini ya. Ketemu dia bilang gini, aku ketemu Sandra Dewi putih mulus. Ya ada Cina. Coba kok Cina, kok putih juga. Kelebayan. Aku ketemu si ini putih mulus. Ya putih mulus lah, dia suntik putih. Coba kau suntik putih di kampung, terus lu kena tiap hari pakai AC mobil, ya. Kau di kampung suntik putih, ya. Terus kau tuh nggak pernah kena panas, ya. Setiap hari kena AC mobil, nggak pernah kena debu. Pasti kulit kayak artis juga. Jadi kalian tuh jangan merendah-rendahkan diri sendiri. Be confidence gitu loh. Lu tidak bisa secantik artis Konoha karena lu nggak punya dana. Coba lu punya dana. Nggak lu lihat dulu lu Cinta Luna kayak apa sekarang? Nggak lu lihat Nikita Mirzani dulu kayak apa sekarang? Nggak lu lihat dulu Syahrini kayak apa dulu sekarang? Jadi gak usah melebay-lebaykan, merendah-rendahkan dirimu seolah-olah lu tuh hina. Angkat dirimu itu, confidence, sombong gitu loh. Jadi orang tuh harus sombong. Iya. Lu pun kalau operasi punya dana ya, suntik putih, nggak kena debu tiap hari. Kayak gue nggak pernah kena panas tiap hari, kena AC mobil, putih bersih lah. Coba aku mainnya di sawah, nyangkol. Ya udahlah, kulitnya kayak kulit jelita juga.
Jadi kalian tuh jangan insecure sama diri sendiri ya. Be confidence gitu loh biar sukses. Confidence itu adalah tiketmu untuk sukses. Dengan cara confidence lu bisa pede di dunia kerja, lu bisa naik jabatan. Dengan confidence lu bisa lolos di wawancara HRD di perusahaan. Dengan confidence lu bisa kerja ke luar negeri, gajimu banyak, nggak UMR. Makanya jangan suka mengagung orang share lebay. Kecuali kalau kelas dunia, Angelina Jolie, ya, Aishwarya Rai, Tom Cruise, udahlah. Itu kan kelas dunia. Ini kalau cuman kelas-kelas lokal, bukan lu nggak bisa seperti mereka. Bisa kok lu seperti yang artis Konoha. Bedanya lu tiap hari kena panas, kena asap rokok, kena debu. Coba lu suntik putih, ya. Lu suntik putih tiap hari naik mobil, ya. Facial perawatan, kulitmu juga kayak Sandra Dewi. Syahrini putih aja lah disuntik putih. Coba kalau suntik putih pakai mobil, nggak pernah kena panas, pasti putih kayak dia. Enggak, Dian Satu biasa aja. Aku sering ketemu di mall. Hitam aslinya. Sepupu aku sama teman aku kan muridnya dia. Biasa aja, biasa aja. Biasa banget malah. Jelek sih enggak. Cewekku tidak sejelek dirimu.